Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini Kamis 3 September 2020. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi rema hidup kita pada hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi atau kitab Filipi pasalnya yang ketiga ayatnya yang ketujuh. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang menjadi keuntungan dalam hidup saudara? Ada yang mengatakan bahwa keuntungan itu ialah ketika memiliki uang yang banyak. Tetapi kalau uang dijadikan sebagai keuntungan, kita pasti berpikir kenapa banyak orang-orang kaya yang juga depresi karena kekayaannya. Kenapa banyak pesohor-pesohor yang akhirnya ada yang bahkan mati bunuh diri karena mereka tidak bisa menyembunyikan depresi yang mereka rasakan. Jadi saudara-saudara, apakah yang betul-betul menjadi keuntungan dalam hidup kita? Paulus dulu pernah menganggap bahwa keturunan Yahudi, orang yang patuh terhadap Taurat, dan kemudian memiliki pengetahuan agama yang kuat, itu semua adalah keuntungan buat dia. Tetapi hal itu berubah 180 derajat ketika apa? Ketika Paulus berjumpa dengan Kristus. Dan itulah yang dia katakan, apa yang dahulu saya anggap sebagai keuntungan, kini saya anggap itu sebagai kerugian. Ternyata jabatan, pengetahuan, harta duniawi tanpa Kristus itu semua adalah hal yang bisa membawa kerugian untuk kita. Sebab itu banyak sekali orang pintar merasa rugi karena kepintarannya. Karena apa? Kepintarannya lah yang akhirnya menyeret dia dalam kasus korupsi dan sampai ke penjara. Bayangkan saja. Inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu saudara-saudara, janganlah kita menjadi orang-orang rohani yang hanya mengejar sampah-sampah. Apa itu sampah? Ketika kita mementingkan kepentingan dunia ini, ketika kita mengatasnamakan kepentingan atau keinginan daging di atas keinginan rohani. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, mari kita lihat apakah yang sebenarnya menjadi keuntungan dalam hidup kita. Yaitu ketika Kristus bersama dengan kita, kita memiliki Kristus dalam hidup kita, itulah keuntungan yang sesungguhnya bagi kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau pada hari ini Engkau mengingatkan kembali kepada kami mengenai keuntungan dan kerugian dalam hidup kami. Banyak sekali Tuhan, hal-hal duniawi membutakan mata hati kami sehingga kami hanya melihat keuntungan sebagai kepentingan-kepentingan yang bersifat daging atau ragawi saja. Tetapi yang bersifat rohani seringkali kami belakangkan. Tuhan, pada saat ini kami belajar dari firman-Mu melalui apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa ternyata keuntungan sesungguhnya dalam hidup kami yaitu ketika kami memiliki Kristus. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan, supaya hari ini kami memiliki Engkau dalam hati kami. Kami menyimpan perkataan-Mu dalam mulut kami. Kami menyimpan suara-Mu dalam telinga kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan dan kami pikirkan serta kami ucapkan, itu semua berlandaskan atas kasih dan hikmat Kristus dalam hidup kami. Sehingga hidup kami ini jauh dari kerugian dan hidup kami ini hanya mendatangkan keuntungan bagi diri kami sendiri maupun bagi orang-orang lain di sekitar kami. Materaikanlah firman-Mu itu dalam hati kami sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami.
kami. Dan saat ini hamba-Mu pun berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan harian ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah kehidupan jemaat-Mu. Berikanlah kepada kami semua kesehatan dan pelihara kehidupan kami dengan rejeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati jemaat-Mu yang dalam proses studi mereka. Tuhan kiranya berikan kepintaran dan hikmat kepada mereka. Bagi yang bekerja, Tuhan pakai jemaat-Mu menjadi terang, garam, dan saluran berkat dalam pekerjaan mereka. Bagi yang telah berumah tangga, berkati keluarga kami Tuhan. Pasangan hidup kami, anak-anak kami, biarlah mereka boleh tetap ada dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini sakit, Tuhan yang kiranya menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, supaya mereka boleh kembali sehat. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan hatinya. Bagi yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan yang daripada Engkau. Bagi yang hari ini berulang tahun, Tuhan yang tambahkan panjang umur, kesehatan, dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.